Halo, selamat datang dalam video pembelajaran kita hari ini. Kali ini kita akan membahas sebuah teladan yang sangat penting dari Tuhan Yesus, yaitu Yesus Sang Pendoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena Engkau mengizinkan kami berkumpul pada hari ini. Bimbinglah kami dalam pembelajaran, agar kami dapat mengenali Yesus Sang Pendoa dan meneladani sikapnya yang selalu bersatu denganmu dalam doa. Bukalah hati dan pikiran kami supaya mampu memahami pelajaran ini dengan baik, serta menumbuhkan iman kami kepadamu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tujuan pembelajaran kita saat ini adalah seperti yang tertulis dalam Injil Lukas. Doa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan Yesus. Melalui video ini, diharapkan anak-anak dapat memahami 1. Memahami teladan doa dari Yesus. 2. Mengenal momen-momen penting saat Yesus berdoa dan ketiga adalah belajar bagaimana kita bisa meneladani sikap doa Yesus dalam kehidupan kita. Pertama-tama, mari kita pahami mengapa Yesus, Sang Anak Allah, perlu berdoa. Pertama, untuk menjalin hubungan yang erat dan intim dengan Bapanya di surga. Kedua, Ia berdoa untuk memohon kekuatan dalam menjalankan misi penyelamatannya di dunia. Ketiga, tindakannya ini adalah teladan langsung bagi kita, para pengikutnya. Dan terakhir, Yesus menunjukkan bahwa doa adalah sebuah kebutuhan rohani yang esensial bagi setiap orang percaya. Bagaimana sikap Yesus ketika Ia berdoa? Doanya selalu ditandai dengan 1. Kerendahan hati di hadapan Bapa. 2. Iman yang penuh dan tanpa keraguan. 3. Ketaatan total pada kehendak Allah, bukan kehendaknya sendiri. Dan keempat adalah dilakukan dengan sepenuh hati serta penuh kasih. Alkitab mencatat banyak momen penting di mana Yesus secara khusus meluangkan waktu untuk berdoa. Mari kita lihat beberapa di antaranya. 1. Sebelum mengambil keputusan penting, seperti saat memilih ke-12 muridnya. 2. Saat menghadapi penderitaan hebat, seperti yang kita kenal di Taman Getsemani. 3. Sebelum melakukan mukjizat, contohnya sebelum membangkitkan Lazarus. 4. Saat hatinya dipenuhi rasa syukur kepada Bapa.
Dan yang kelima, bahkan di momen paling akhir hidupnya, di atas kayu salib, Yesus pun berdoa. Yesus tidak hanya mengajar kita untuk berdoa, tetapi juga memberikan contoh langsung. Kita mengenal doa Bapa Kami sebagai pola doa yang sempurna. Ada juga doa syukurnya yang tercatat dalam Injil Matius. Doa syafaatnya yang agung untuk para muridnya di Yohanes pasal 17. Dan doa penyerahan dirinya di Taman Getsemani. Dari semua teladan ini, kita belajar bahwa doa Yesus memiliki makna yang mendalam. Doa mengajarkan kita untuk selalu mengandalkan Allah dalam segala hal. Doa dapat menguatkan iman kita saat menghadapi tantangan. Ini adalah teladan kesetiaan dan menunjukkan bahwa doa adalah sumber kekuatan rohani kita. Bagaimana kita bisa menerapkan ini dalam hidup kita? Pertama, sediakanlah waktu khusus setiap hari untuk berdoa. Kedua, gunakanlah doa Bapa Kami sebagai panduan dalam berdoa. Ketiga, biasakan berdoa sebelum mengambil keputusan, baik besar maupun kecil. Keempat, jangan lupa panjatkan doa syukur saat bahagia dan doa permohonan saat sulit. Dan keenam, jika memungkinkan, ajaklah orang lain untuk berdoa bersama. Sekarang, mari kita ambil waktu sejenak untuk berefleksi secara pribadi. Tanyakan pada diri Anda, kapan terakhir kali saya berdoa dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati? Sikap doa Yesus yang mana yang paling perlu saya tiru saat ini? Apakah doa-doa saya lebih banyak berisi ucapan syukur, atau hanya daftar permintaan? Rasul Paulus menasihatkan kita, berdoalah tanpa henti. Mari kita menjadikan doa sebagai bagian penting dan napas kehidupan kita, sama seperti yang telah diteladankan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang penuh kasih, kami berterima kasih atas pembelajaran hari ini. Kami telah belajar tentang Yesus Sang Pendoa yang mengajarkan kami untuk selalu dekat denganmu. Semoga kami dapat meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan rajin berdoa dan selalu bersandar pada kasih-Mu. Tuntunlah langkah kami agar semakin setia menjadi murid Yesus. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih telah mengikuti video pembelajaran ini. Tuhan memberkati.